Haleluya. Shalom. Belum semuanya shalom. Yang bersuka cita sama-sama lambaikan tangannya. Haleluya. Boleh kasih salam kanan kiri, muka belakang, katakan selamat beribadah. Sama-sama boleh berdiri, terus maju satu baris aja. Oke? Yang belakang Vanto, Robi, boleh maju satu baris. Ya, terima kasih teman-teman. Thank you. Ya, sama-sama kita persiapkan hati pikiran kita. Kalau kita ada sebagaimana kita ada pada siang hari ini, kita percaya semua karena kemurahan Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur buat segala hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami Tuhan. Keadaan kami sampai hari ini kami percaya semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang terus menyertai kami, Tuhan yang terus menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hidup kami ini semuanya datangnya dari Tuhan. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami siang hari ini Tuhan, kami mau taruh semua di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Kau pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini kami sama-sama datang Tuhan dengan satu motivasi yang sama Tuhan, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segalanya tentang Tuhan, bukan tentang siapa kami. Segalanya tentang kemuliaan Tuhan, bukan tentang siapa kami, bukan tentang kemuliaan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memulai Tuhan ibadah kami siang hari ini, karena kami tahu Kau hadir di tengah-tengah siap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
layak terima pujian kami. Kau layak kami yang layak terima sembah kami Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Yang siap muji Dia lebih lagi sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom anak muda. Boleh kasih tos kanan kiri muka belakang katakan semangat 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 semangat. Haleluya. Dia Tuhan kita yang baik, amin. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya.
Semangat muji Tuhan, amin. Prajurit Kristus, siap. Siap lagi ya. Prajurit Kristus, siap. Haleluya. Lord, you are good. Haleluya.
kembali teman-teman. Haleluya. Oh Tuhan kami yang baik, oh Tuhan kami yang sangat baik Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu yang tak terbatas itu Tuhan, yang menolong kami, yang menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak
Yesus, terima kasih. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami terus berharap, kami terus percaya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah buat siap kami melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar, membaca dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih mengucapkan syukur doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang Kak Natasha, boleh ke depan. Ya. Shalom. Doa penutup langsung. Oke. Shalom sekali lagi. Kita kasih tepuk tangannya buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan, diberkati sama PAW tadi, kita semua bisa merasakan bagaimana Tuhan menyapa setiap kita dan kekuatan Tuhan itu nyata. Amin buat setiap kita. Pagi hari ini menjelang siang saya bersyukur Tuhan kasih kita kesempatan lagi bisa ketemu lagi saudara. Yang belum pernah ketemu nama saya Natasha. Yang sudah pernah ketemu mungkin lupa, saya ulangi sekali lagi nama saya Natasha. Salam kenal, salam kasih dan percaya bahwa setiap apapun yang kita lewati hari-hari ini bersama dengan siapapun orang-orang yang terkasih yang di dekat saudara. Mungkin yang masih belum punya keluarga, mungkin dengan belum berkeluarga, mungkin dengan keluarga intimu atau dengan rekan-rekanmu. Tapi percaya bahwa segala hal, segala proses yang kita lewati tahun lepas tahun, bulan lepas bulan, hari lepas hari. Itu tidak luput dari pemandangan Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Dan cara Tuhan memandang itu selalu yang terbaik. Cara Tuhan memandang itu selalu yang terbaik. Mata kita bisa plus, bisa minus, saya mulai plus gitu ya karena usia. Tapi cara Tuhan memandang itu selalu lebih baik. Dan itu terbaik. Kita punya tema pagi hari ini, jelang siang hari ini. Satu tema yang saya yakin setiap kita pernah ditolak. Ada yang gak pernah ditolak? Atau bahkan mungkin Anda sering menolak dirimu sendiri. Tuhan bilang kamu itu kuat loh nak, kamu tuh bisa. Tapi kita katakan aku bisa dari mana? Dengan modal sekian yang aku punya, gak hanya bicara masalah duit ya. Mungkin cara Anda menilai diri Anda sendiri masing-masing kita punya cara. Saya juga punya cara yang kurang baik untuk menilai diri saya sendiri. Tapi percayalah ketika kita menilai tidak sesuai dengan cara Tuhan menilai Anda dan menilai saya, sesungguhnya Anda sedang menolak kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu. Amin. Nah, jangan ditolak dong. Kita aminkan bahwa kita mau terima Tuhan apa yang menjadi penilaianmu, apa yang menjadi cara pandangmu, bagaimana engkau memandang saya, bagaimana engkau menilai saya, bagaimana engkau mendesain saya. Saya mau itu digenapi dalam hidup saya. Karena setiap manusia demi manusia, pribadi per pribadi ya. Satu keluarga besar ketika kita bentuk satu lembaga yang namanya keluarga pasti punya tujuan Tuhan, iya. Tapi setiap kita pribadi lepas pribadi, kita punya kekhususan yang orang lain gak punya. Cuman Anda yang punya, cuman saya yang punya. Karena itu tidak ada orang yang nilainya rendah ketika siapapun dia, sekalipun dia belum kenal Tuhan. Karena dia yang menciptakan setiap umat manusia. Tidak ada manusia dilahirkan tanpa tujuan. Dan untuk mencapai tujuan akan ada banyak penolakan. Tapi gak apa-apa. Amin. Amin. Ada banyak penolakan, ditolak tapi dikuatkan. Coba saya ajak saudara baca kita buka ayat dulu ya. 2 ayat dulu di mana Pemazmur juga katakan ini, Mazmur 118 ayatnya yang ke-13. Pemazmur juga katakan ini, Mazmur 118 ayat ke-13. Ini dari sisi pemazmur, dari sisi seorang manusia, dia punya pengalaman yang seperti ini. Sudah ketemu ya? Oh, kalau belum ditampilkan gak apa-apa, sudah fokus di gadget atau fokus di Alkitab. Baca sama-sama dengan keras, fokus 118 Mazmur pasal ayat 118 ayat ke-13. 2, 3. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Itu dari sisi manusia. Tapi kita juga harus lihat dong dari sisi sang pencipta kita. Dia yang membuat kita, dia yang menciptakan kita. Coba lihat di Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang saya ralat. Lukas 9 ayat yang ke-22. Lukas 9 ayat yang ke-22. Mulai kata dan itu ya, dan Yesus, kita baca sama-sama ya teman-teman. Lukas 9, 22, 23. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga.
Jadi ini lebih luar biasa nih. Tadi pemazmur bilang aku nih ditolak dengan hebat. Kita gak ngerti apa yang dia alami. Tapi yang dia alami berikutnya setelah ditolak gak cukup berhenti sampai di situ. Ternyata ada pertolongan Tuhan. Jadi kalau hidup kita penuh dengan banyak penolakan. Siapapun bisa tolak saudara. Siapapun bisa nilai saudara tidak baik. Tapi ingatlah satu hal, itu belum titik. Amin. Ada lanjutannya. Tetapi di atas segala penolakan itu ada Tuhan yang menolong aku. Yang ngajarin aku. Saat aku ditolak aku mesti respon gimana. Kalau memang Anda ditolak karena kualitas diri Anda perlu dinaikkan, ya kita yang harus berubah. Tapi ketika Anda sudah lakukan yang benar, Anda tetap ditolak, miliki respon yang benar. Amin. Miliki respon yang benar. Aku sudah usaha semua yang terbaik. Ya sudah. Mungkin ini waktunya kita beristirahat dan kita bersyukur atas segala yang kita buat. Dan kita serahkan sama Tuhan. Tuhan lanjutkan apa yang mau kau buat. Mungkin Anda sudah ada di titik maksimal, gak apa-apa. Tapi kalau ketika belum ada di titik maksimal, segala daya belum kau coba, coba dulu. Jangan begitu ditolak sekali langsung cegek saudara. Tetap percaya diri dan tetap percaya kepada Tuhan. Karena sumber kekuatan supaya kita bisa dikuatkan. Sekalipun menghadapi penolakan demi penolakan. Amin. Ditolak siapa? Mungkin yang sudah berkeluarga, ditolak mertua. Ya gitu ya kan. Kan selalu ada itu. Tapi bagaimana respon hati kita setelah kita ditolak? Apakah kita sama-sama mau punya respon hati yang sama? Kamu tolak saya tolak kamu lah. Ya enggak lah. Semakin kita ikut Tuhan, kita akan miliki respon hati yang semakin dilembutkan. Amin. Dilembutkan itu bukan berarti lemah loh. Terus ngalah, terus gak bisa ngapa-ngapain. Enggak. Dilembutkan tuh mau diapa-apain aja. Kita bisa tetap berkata, ya Tuhan. Aku terima dengan ucapan syukur. Dan dibalik segala sesuatunya aku mau tetap lakukan apa yang benar. Pemazmur ditolak dengan hebat. Tapi dia ditolong Tuhan. Tapi di sisi ketuhanan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah dikatakan. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak. Dia ditolak oleh orang-orang yang penting di zaman itu. Orang-orang yang semestinya maunya harusnya sepakat dengan dia, tapi dia ditolak. Dia datangkan apa yang baik, dia menawarkan apa yang baik, dia menawarkan apa yang kekal keselamatan, tapi semua orang tidak siap dengan itu. Makanya saudara, kadang-kala penolakan itu juga sebagai salah satu bentuk di mana orang tidak siap terima apa yang benar. Makanya mereka menolak. Jadi jangan buru-buru kecewa dulu. Mungkin ada hal-hal yang memang dalam kehidupan saudaramu di seberang situ dia perlu diperbaiki, jadi gak apa-apa. Sekalipun Anda ditolak, tapi kalau Anda bersama dengan Tuhan, Anda responi dengan Tuhan. Kita akan jadi orang yang bisa menerima banyak hal dan mendapatkan banyak hal. Amin. Firman Tuhan aja mencatat bahwa anak manusia mesti ditolak. Dan bukan hanya ditolak. Kalau tadi pemazmur dibilang aku ditolak dengan hebat. Tapi Tuhan menolong aku. Tapi di sisi Tuhan dia ditolak. Tidak cukup sampai di situ. Dikatakan berikutnya adalah dia dibunuh. Setelah ditolak, dibunuh. Caranya seperti apa? Ada di belakang kita. Salib itu. Kemana-mana kita tahu bahwa orang Kristen lambangnya itu salib. Dimana Tuhan kita itu mati di situ. Bukan hanya dia selesai ditolak di situ. Tapi dia dibunuh. Dia menyelesaikan segala sesuatu di kayu salib. Tapi luar biasanya dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tapi yang paling saya anggap itu ngenes dan itu kasih yang luar biasa. Dan itu beban yang luar biasa yang orang gak akan mungkin bisa tanggung. Tapi Tuhan bisa menanggung. Apa itu saudara? Ketika dia di atas kayu salib. Bahkan Bapak sendiri aja kalau dikatakan meninggalkan dia. Manusia ditolak, Tuhan masih bisa tolong kita. Tapi ketika saya kembali mempelajari bahwa ketika aku ditolak, ketika Yesus ditolak, surga pun menolak, menutup pintu. Sampai tugasmu selesai dulu. Dan kita menerima bagian kita yang enak ini loh sekarang, enak saudara. Percayalah bahwa lewati segala lika-liku, lembah kelam, enak sudah saudara sama saya ini. Bukan hanya sekedar enak. Lagu tadi terakhir itu yang sebelum sekali Yesus lama Yesus dikatakan, aku aman Tuhan. Sama engkau aku aman. Karena kondisi kita sudah diposisikan seperti itu. Anda dan saya bukan manusia-manusia yang pribadi-pribadi yang hidup dalam mara bahaya. Tidak, kita sudah ada dalam status posisi aman. Sekalipun bahaya itu terus ngincer kita. Ngeker kita setiap waktu. Tapi posisi saya dan saudara aman. Katakan aman. Aman.
Kenapa? Karena semua sudah dia selesaikan, semua dia sudah tuntaskan di atas salib itu tadi. Itu karya yang sempurna, kan ada kan lagu karyamu sempurna, apalagi ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu sama aku, kan gitu. Udah, kita tidak perlu lagi menuntut sama dia, dia sudah selesaikan, tuntaskan, selesai di atas kayu salib. Sekarang tinggal bagian kita. Kita kerjakan hidup kita berdasarkan karya yang dia buat dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau ditolak gak apa-apa, apalagi cuma ditolak masalah pasangan. Bukan meremehkan, tidak saudara. Tapi hidupmu beyond itu. Perjalanan hidup yang sudah Tuhan tentukan ke depan sana, di atas itu. Mungkin Anda lamar sana sini ditolak. Ya terus coba maksimalkan dirimu lebih lagi. Karena hidupmu di atas itu. Saya ditolak mertua, ditolak apapun. Hidup saya di atas itu. Nilai kita di atas itu kok. Jadi gak perlu khawatir dengan segala macam penolakan. Yang paling berbahaya justru malah ketika kita tidak sadar kita sedang reject diri kita sendiri. Menolak diri kita sendiri. Menolak untuk menjadi lebih baik. Menolak untuk menjadi lebih berkembang dalam Tuhan. Menolak kebenaran. Menolak ketika ditegur. Sakit hati ketika diingatkan. Ngomel ketika diarahkan ke arah yang benar. Itu sejujurnya yang lebih berbahaya daripada penolakan-penolakan dari pihak lain. Itu yang seharusnya lebih kita tempur gitu sama-sama untuk menghadapi itu. Kita lihat saudara, satu pribadi yang mengalami penolakan tapi dia dibangkitkan dengan luar biasa di detik ketika dia ketemu sama Yesus, Zakeus. Kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-19. Saya sampai jam berapa dek? Lupa aku. 12. Minta maaf ya, Tuhan tuh gak pernah terlambat, gak kayak saya itu tadi terlambat gitu ya saudara. Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai 10. Ya, kita baca dengan cepat. Cerita tentang Zakeus yang dulu rajin sekolah minggu pasti tahu cerita ini gitu ya. Saya gak pernah sekolah minggu dulu kecil. Zakeus pasal 19, Zakeus pasal 19, Lukas pasal 19 tentang Zakeus. Ayat pertama sampai dengan ayat ke-10 kita baca dengan keras. Saudara baca ayat pertama ya, saya kedua nanti kita gantian gitu. Ayat pertama, mari saudara adik-adik baca, rekan-rekan baca semua. 2, 3, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi. Ayat 2 saya bacain. Di situ ada seorang yang namanya Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Bisa bayangin ya, di awal perikop ini kejadiannya seperti apa. Jadi Yesus sedang mau melintasi aja, sebenarnya dia tidak ada tujuan untuk berhenti lebih lama atau bahkan menginap atau bahkan mau kunjungan satu-satu. Enggak, dia cuma mau lewat itu aja, itu kota aja ya. Mau lewatin melintasi masuk ke Yeriko dan mau melintasi kota itu untuk ke satu tujuan yang dia mau tuju. Tapi ketika ada Yesus di sana, ternyata di saat tempat yang sama di dalam kota itu ada satu pribadi yang namanya Zakeus. Zakeus itu artinya kalau kita searching artinya tulus, bersih, murni gitulah. Dan saya percaya setiap nama Anda itu artinya baik-baik gitu kan. Ada yang namanya di karang-karang orang tuanya supaya yang elek-elek gitu, doa tidak. Karena setiap nama itu adalah doa. Ketika kita menantikan kelahiran, kita cari nama yang terbaik gitu ya. Dan orang tuanya pun memberi dia label yang terbaik, Zakeus. Murni, tulus. Tapi detik ketika dia berkembang, dia semakin usia, ada pekerjaan. Dan dia jadi, di sini dikatakan pemungut cukai. Dan di zamannya dia orang yang kaya. Halo, orang kaya biasanya lebih percaya diri daripada orang yang kurang kaya. Apakah betul seperti itu? Dan itu relatif, tergantung saudara melihat saudara kayanya kaya apa gitu ya. Kaya seperti apa gitu ya, kaya dalam hal apa. Tapi percayalah bahwa orang ini seharusnya sudah memiliki kepercayaan diri yang cukup, kepuasan yang cukup. Kenapa? Karena itu yang dicari orang pada zaman apapun. Mau hidup di zaman batu sampai hidup zaman sekarang, gak punya duit susah gitu kan. Gak punya duit gak bisa gerak banyak. Tapi toh kondisi yang saya baca, kita baca sama-sama, dia itu udah jadi kepala loh. Bukan staf kerocok-kerocoknya, enggak, kepala. Nah, bosnya gitu loh. Bos semua tukang pungut cukai, pemungut pajak saat itu, bosnya itu dia. Dan dikatakan dia soge, dia kaya raya karena pekerjaannya. Tapi ternyata ketika saya renungkan, ketika cuman ada satu pribadi yang masuk di kota tempat dia tinggal.
Nyatanya itu membuktikan ada bagian dari dirinya yang masih kosong dan dia merasa ada yang kurang tetap. Sekalipun kaya, sekalipun kerjaan udah oke. Betul saudara? Kaya, kerjaan udah oke, tapi ternyata dia merasa masih ada yang kurang. Kalau dia merasa sudah cukup, dia gak akan cari tahu tentang Yesus. Coba baca berikutnya ya. Ayatnya yang ketiga, saya rindu bacain buat saudara. 1, 2, 3 ayat yang ketiga. Sekarang yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Nah terbukti ya. Jadi ternyata dia menolak untuk merasa cukup. Dengan satu perasaan, saya gak tahu apa yang dia rasain. Tapi dia membutuhkan pribadi ini. Saya gak tahu dalam hal apa. Tapi nanti perlahan ketika kita baca sampai akhir, kita akan tahu apa yang dia butuhkan sebenarnya. Ada hal yang dia rasa masih kurang, dan ketika dia tahu dia kurang di situ, dia usaha. Jadi jangan pernah menolak memperbesar kapasitasmu. Saya juga ngomong sama diri saya sendiri, amin. Ketika Tuhan mau memperbesar kapasitasmu dalam banyak hal apapun, dalam pengetahuan, dalam pengenalan akan Dia, dalam segala sektor hidup, buka diri saudara. Zakius tahu betul, sekalipun aku kaya, aku sudah punya jabatan yang oke, tetap ada yang kosong dalam hidupku. Dan ketika orang itu lewat, dia dengar ada yang namanya Yesus lewat, pasti dia ngerti lah latar belakangnya sedikit banyak dia tahu lah. Dan itu menimbulkan sebuah rasa penasaran. Nah sekarang saudara lagi penasaran sama hal apa hari-hari ini? Saya lagi penasaran sama hal apa gitu. Mungkin kita penasaran dengan banyak hal, tapi Zakius saat Yesus lewat dia penasaran sama Yesus iki. Kayak opo sih modelnya orang ini? Aku cuma pengen tahu aja. Dan karena dia penasaran, dia berusaha. Dan dalam usaha ada berhasil apa gagal? Langsung bisa dia lihat Yesus? Gagal. Ayat ketiga dikatakan ia berusaha untuk melihat Yesus itu seperti apa, tetapi ia gagal. Tidak berhasil sama dengan gagal gitu kan. Dia coba mau lihat Tuhan tapi dia gagal. Tapi ketika dia gagal, dia menolak untuk menyerah. Kegagalan yang dia rasakan memang betul karena badannya pendek dan begitu banyak orang di depan situ. Dan yang saya pelajari, dia tidak ngomel ke itu orang banyak saudara. Bisa bayangin? Ketika Yesus hanya berjalan mungkin hanya sekian menit gitu ya, melintasi daerah dekatnya dia gitu. Lalu kemudian dia banyak ngomong, ini kalian ngapain sih pada di sini semua? Aku jadi gak kelihatan, nyualain orang-orang di situ semua. Saudara bisa bayangin? Mungkin dia akan kehilangan waktu dan kesempatan. Tapi dia tidak melakukan itu. Saya belajar ini orang, makanya kita jangan buru-buru memberi nilai pada siapapun saudara, sekalipun orang itu belum kenal Tuhan. Karena seringkali juga orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, mereka punya nilai plus kok, yang lebih yang kita gak punya. Jadi dari siapapun belajarlah. Dari siapapun itu, dari pribadi-pribadi yang Tuhan bawa mendekat dalam kehidupan kita, belajarlah. Karena pasti ada sesuatu yang kita bisa serap. Dan saya heran, nih orang luar biasa ya, makanya dia jadi kepala. Amin. Kenapa kita gak kepala-kepala? Buntut mungkin mentok-mentok punggung terus gak sampai kepala gitu. Dari ekor naik ke punggung terus pundak gak kepala-kepala gitu. Mungkin ketika kegagalan ada, kita gak seperti Zakius. Ketika dia tahu dia gagal, dia gak berhasil, dia gak nyalain itu sekian banyak orang. Dan dia menerima, mengaffirm sama dirinya sendiri bahwa ya ancene aku pendek. Memang aku pendek, dia tidak menolak keberadaannya yang kurang. Tapi dia tetap terus berusaha. Coba lihat ayat yang keempat. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat situ. Jadi stop menyalahkan siapapun tentang kondisi hidupmu. Stop udah, gak usah. Apalagi nyalain Tuhan. Nyalain manusia aja gak boleh, apalagi nyalain Tuhan. Siapa kita gitu kan. Sudah gak usah. Segala latar belakang pahit yang pernah kita alami di duduk-duduk, ya memang itu sudah harus jadi bagian kita kok. Terima aja itu, rangkul itu semua. Katakan semua adalah berkat sekalipun itu menyakitkan. Semua adalah berkat sekalipun itu tidak mudah bagiku. Udah terima aja, gak perlu nyalain siapapun, orang tua, apalagi mungkin yang dalam hubungan nyalain pacar. Udah gak usah nyalain diri sendiri, gak usah. Saya juga masih sering menyalahkan diri saya sendiri. Tapi Tuhan tegur saya, kamu kalau mau jadi orang yang tempatnya di atas kepala, kamu jangan sering salahin dirimu sendiri. Stop. Izinkan kalau Tuhan menegur, kalau memang ada yang kurang dari dirimu, ya affirm ya memang Tuhan ya sudah aku itu.
dan berubah. Karena ikut Tuhan kan bicara masalah pembaruan budi ya saudara. Dan dia bilang, maka di Lukas ini ditulis ketika dia lihat ada orang banyak, lalu dia sadari itu kekurangannya dia berlari loh. Maka dia berlarilah dia lakukan apa yang dia bisa. Dia menolak untuk berhenti. Sekalipun nanti pada akhirnya dia alami penolakan. Dia menolak untuk berhenti dan dia pengen tahu Yesus itu seperti apa. Maka berlari ia mendahului orang banyak ya saudara. Lalu memanjat pohon ara. Jadi saya mikir itu kurang lebih seperti ini loh. Begitu dia lihat orang banyak, dia langsung mikir cepat. Orang ini terlatih berpikir dengan cepat. Nah, seringkali kita tidak dikuatkan, kita ditolak lalu kita menjadi lemah. Karena kita tidak terbiasa berpikir dengan ritmenya yang Tuhan gitu loh. Coba berpikir dengan ritme kebenaran. Dia mikir cepat apa yang bisa dilakukan. Oh ya aku pendek, oh ya orangnya banyak. Yang aku bisa lakukan cuma lari. Tapi lari itu gak cuma ternyata. Jadi sekalipun saudara cuma bisa lakukan doa toh, ya gak apa-apa lakukan. Jangan menilai cuma doa. Lo enggak loh. Dari hal yang kecil yang bisa kita lakukan Tuhan akan tambahkan. Buktinya apa? Pohon ara. Dia kok bisa ya, saya kalau ngerenung dia kok bisa lari langsung menuju ke pohon ara gitu loh. Saya yakin pohon ara tidak ada di poin pertama, di step pertama di pikirannya dia. Yang dia ada pikirkan cuma lari, lari wes. Tiba-tiba di depan dia entah berapa meter, orang lari itu kan jaraknya ya lumayan jauh sudah. Gak mungkin dia lari baru begini langsung pohon ara di depan, enggak. Tapi begitu dia lari, tiba-tiba satu titik dia lihat pohon ara. Dan saya ketika ngerenung itu juga ini pohon ara pasti bukan kayak pohon toman, pohon cabe saudara ya. Bisa lo lihat Yesus kayak pohon mangga. Enggak, lebih tinggi lagi dan lebih kuat. Saya mikirin orang yang dengan ketulusannya dia mau gigih berjuang untuk mengetahui apa itu yang benar sekalipun dia ditolak. Tuhan itu buka jalan tuh jauh-jauh hari sebelum dia ada loh. Itu pohon ara pasti ada yang nyiramin, yang nanemin gitu ya. Yang tanam dulu, nyiramin, rawat sampai dia sebesar itu cuman ada di situ. Mungkin bukan hanya Zakius yang memakai pohon itu. Tapi Zakius menikmati pohon itu untuk dia bisa ketemu dengan Tuhan. Jadi kalau bisanya lari dulu ya lari aja gak apa-apa wes. Bisanya jalan dulu gak apa-apa. Bisanya cuma pengen usaha sendiri tapi sekarang baru bisa ikut orang. Ya ikut orang dengan baik. Gak apa-apa. Ojo kemelete ke susu gitu, ngerti kemelete orang Jawa. Kadang kesok gimana gitu, sok bisa. Padahal yang enggak. Kalau memang rednya harus dikerja ikut orang dulu. Serius dulu, belajar teliti, belajar pengabdian, belajar penundukan diri. Ya gak apa-apa belajar disiplin, latih dulu diri di situ. Gak enak saudara. Ketika kita nggak mau belajar untuk dilatih. Karena saya dulu ya kayak gitu, kayak minter gitu loh ya. Winter gitu, kalah malaikat gitu. Tapi ternyata ya pada akhirnya kita harus mengakui bahwa ternyata memang ada banyak hal dari diriku yang harus diajari dulu, dibentuk dulu. Dan Zakius ketika ngeliat pohon ara langsung mikir, lah ini wes sudah. Seradius berapa meter langsung dia naik, manjat kan. Manjat kenapa? Karena badannya pendek. Jadi segala kondisi yang menjadi penghalangmu, menghalang saya. Kalau kita responi dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan sediakan. Itu segala kendala pasti akan ada solusinya. Amin. Jangan mikirin kendalanya hilang, masalahnya hilang. Enggak, masalahnya akan ada. Enggak ada masalah dalam hidup. Tapi solusi Tuhan berikan buat kita. Maka dia memanjat pohon ara itu. Lalu lihat ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya. Lagi 2, 3. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata apa? Zakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi detik ketika dia sudah di atas, di titik terbaik dia bisa lihat Tuhan. Tuhan ketika lewat di situ, persis di bawahnya, kayak otomatis gitu loh, nggak perlu dipakai remote. Kayak segala sesuatu di sini dikendalikan mungkin pakai remote. Alat musik pun kita kendalikan dengan kita, kan kita jadi remote-nya gitu. Tapi detik saat itu, ketika dia ada di posisi yang terbaik dan itu Tuhan mengerti, Tuhan itu tahu loh saudara. Langsung berhenti, langsung lihat ke atas pohon itu. Dan gimana cara Tuhan menyambut dia itu luar biasa. Gak dipanggil hehehe turun no, gak ada hehehe. Masih ada yang sering manggil orang sama hehehe. Gak boleh ya. Panggil nama. Hehehe wenae. Tuhan aja loh manggil Zakeus yang dikenal di zaman itu. Apa saudara? Sebagai kepala pemungut cukai yang mungkin dia mengambil lebih daripada yang seharusnya dia ambil gitu. Tapi Tuhan tetap respect sama dia.
Tuhan tetap sopan sama dia, sayang sama dia dan menerima dia. Bahkan mengingatkan dia, ingat arti kata namanya ya, murni dan tulus. Kamu orang yang murni dan tulus, Zakeus turun sini. Karena hari ini aku harus numpang ke rumahmu. Aku mesti mertamu ke rumahmu. Aku mau lebih dekat lagi sama kamu. Jadi tidak mungkin saudara, tidak mungkin Tuhan gak ngereken pribadi-pribadi yang seperti Zakeus ini. Sekalipun dia alami banyak penolakan. Dipanggil dan orang itu paling senang kok diterima ya. Dimanapun kita ada. Bahkan sekalipun mungkin kita belum dikenal. Ini belum kenalan loh, belum pernah ketemu. Bisa dipanggil nama, gak pernah kenalan. Ya Tuhan maha tahu sih. Tapi saya lihat dari sisi Zakeusnya. Bagaimana senangnya dia. Ketika dibilang, Zakeus turun sekarang. Karena hari ini aku mesti main ke rumahmu. Jokowi main ke rumah Anda aja mungkin Anda senang ya. Sekarang mungkin atau apa ya, Ganjar aja deh, Ganjar. Sudahlah saudara, kembali ke hati nurani ya. Nggak usah paksa-paksa. Perhatikan tapi rekam jejak. Nah kok gini, nggak boleh ya saudara. Ya gitulah. Intermezzo sedikit. Jadi begitu dipanggil, Zakeus aku mesti turun kamu sini. Itu sebagai saya yakin ketika Yesus panggil dia itu bentuk penghormatan loh, penghargaan loh. Amin. Anda namanya dipanggil sama Tuhan. Detik ketika Anda berdoa kemudian Anda dipanggil anakku atau siapapun nama Anda. Mungkin nama baptis Anda atau nama siapa, nama real Anda di akte dipanggil. Lu itu jangan anggap enteng loh. Jangan anggap remeh, jangan anggap itu murah loh. Ketika Tuhan menyapa Anda itu seharusnya mendatangkan kekuatan yang besar seperti yang Zakeus alami. Nanti kita baca. Saya tuh ketika doa gitu, ketika capek banyak hal ketutup mata gitu. Tuhan ngomong anakku gitu rasanya itu udah. Masalahnya masih ada masalahnya saudara. Belum selesai. Tapi itu mengalahkan segala macam caruk marut yang ada di pikiran saya. Tiba-tiba bisa tenang lagi. Sekalipun masalahnya tetap ada. Masalah gak bim salah bim selesai hilang gitu aja. Enggak, Anda harus menjadi problem solvernya. Sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ya. Lalu ayat yang ke-6. Coba perhatikan responnya Zakeus. Kita baca sama-sama. Ayat 6, 2, 3. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Loh itu tadi seneng banget. Loh orang ini saya kalau jadi Zakeus dari atas. Loh kok ngerti jenengku? Loh kok aku dipanggil gitu. Bisa bayangin happy-nya saudara. Kalau mungkin orang yang terkenal di luar sana tiba-tiba manggil saudara dan ngerti nama saudara. Tempatkan penerimaan Tuhan di atas segala penolakan yang Anda alami. Amin. Tempatkan itu. Anda mau ditolak kayak apa? Bahkan Anda sering menolak diri Anda sendiri bolak-balik. Tempatkan penerimaan Tuhan. Yakinkan hati Anda bahwa Tuhan menerima saudara itu di atas segala penolakan-penolakan yang Anda pernah alami. Wis talah. Dan Zakeus akhirnya senang sukacita loh saudara, senang. Tetapi ayat ke-7 lihat responnya orang-orang di sekitar situ. Semua yang kenal Zakeus. Ayat 7 kita baca 2, 3. Tetapi semua orang yang melihat hal itu apa? Bersungut-sungut katanya apa? Ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi tidak ada satupun, semua dibilang. Semua yang ada di situ gak ada satupun yang seneng, yang happy ketika Yesus menerima Zakeus. Ketika Yesus ngajakin Zakeus, ayo Zakeus aku mesti ke rumahmu. Gak ada satupun yang support dia, gak ada satupun yang senang. Semua menolak dia. Dengan bersungut-sungut, kok Tuhan yo lupa tadi ingatkan lagi. Bahkan Zakeusnya diingatkan lagi, kamu lupa ya bahwa kamu itu labelmu orang berdosa. Gitu. Lupa ya kamu, bagaimana caramu bekerja. Lupa ya kamu. Tapi lihat saudara, penerimaan yang Tuhan buat, yang Tuhan berikan ke dia. Itu bikin dia seperti ini. Ayat yang ke-8 kita baca sama-sama. Mari bangkit berdiri, saya hampir selesai. Ayat ke-8. Ya rekan-rekan pemusik dan WL juga boleh kembali, gak apa-apa. Kita akan hampir selesai. Ayat 8 ya. Kita baca sama-sama ya. Responnya Zakeus ini yang ditolak semua orang itu. Ya, ditolak semua orang dan hanya satu pribadi yang menerima dia. Siapa pribadi itu? Tuhan. Semua menolak dia, tapi satu pribadi menerima dia, bahkan ngajakin dia, aku mesti ke rumahmu sekarang loh. Jadi banyak lawan satu lawan banyak. Tapi detik ketika pribadi yang itu, masalahnya pribadinya Yesus gitu loh, itu loh yang jadi berkat.
Ketika Yesus yang menerima dia, ini responnya saudara, ayat ke-8, 2-3, baca sama-sama dengan keras. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan apa? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Coba loh, hanya dengan diterima, dipanggil, diajak Tuhan aku mau ke rumahmu. Penerimaan itu membuat dia tiba-tiba mengeluarkan satu keputusan yang ini saya bilang agak gila loh saudara, dalam tanda kutip. Bukan agak gila nih saya bilang. Tuhan, dia gak berespon sama semua orang yang ingetin dia yang sungut-sungut tadi. Enggak, dia berespon sama Tuhan. Ini sebagai bentuk juga dia menghargai bagaimana Tuhan menghargai dia. Dia menghargai Tuhan juga. Dia bilang, Tuhan, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin. Jadi kalau punya 1 juta ambil yang kecil-kecil aja lah ya. Ya bukan berarti kita gak beriman besar. Enggak, supaya gampang gitu loh. 1 juta setengahnya dikasih ke orang miskin. Berarti tinggal berapa saudara? 500.000 ya kan? Habis gitu ada lanjutannya loh. Dia bilang apa? Sekiranya. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan dia kembalikan berapa? 4 kali lipat. Dari 1 juta tinggal 500.000. Dan dia ngomong sekiranya ini aku pernah bikin jahat orang ya, bikin jahat sama orang. Aku pernah licik sama orang, seharusnya aku mesti mungut 1.000, aku mungut 2.000, aku pungut di atas itu. Entah, dia bilang nanti yang aku pernah gituin tak kembaliin 4 kali lipat. Saya percaya di itu kerumunan orang-orang itu sorak-sorai saudara, bukan karena hadirat Tuhan. Pada antri nanti itu, kalau zaman dulu ada kalkulator langsung ngitung saudara. Untuk pirorek lumayan gitu, lumayan 4 kali lipat loh. Langsung saya percaya, dan setiap ini nggak omongan apa? Omongan asal ngomong saudara. Dia berani. Saya langsung mikir Tuhan luar biasa ya. Ketika kita diterima Tuhan dengan luar biasa, ada sebuah keberanian yang ekstrim, yang radikal, yang di luar nalar, yang kita akan bisa lakukan. Dan ini di luar nalar, saya bilang bisa entek wes, duit mau entek Zakeus. Saya mikir habis, gimana saudara? Setiap yang pernah dipungut lebih daripada, pokoknya yang pernah dibuatin jahat sama dia mau bakal balikin 4 kali lipat. Saya yakin bukan hanya Yesus yang rame-rame ke rumahnya saat itu sama rombongannya Yesus, tapi semua orang-orang yang dengar omongannya Zakeus, mereka akan nagih. Jadi orang yang sudah diterima Tuhan, orang yang sudah menerima apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, dia gak akan takut ditagih saudara. Jadi kalau sudah janji ditagih ya jangan lari. Amin. Jangan lari, ada sudah berani janji ditagih, penuhi itu. Zakeus gak cuma ngomong di tempat itu, tidak. Karena dia tahu sama siapa dia ngomong sama Tuhan. 4 kali lipat Tuhan, aku gak nazar sama orang-orang ini, tapi aku nazar sama Engkau yang memanggil aku dan menemui aku. Yang sudah menjawab kekosongan di hatiku yang aku perlu. 4 kali lipat Tuhan. Jadi kalau nazar itu baiknya sama Tuhan itu paling baik wis. Nazar sama pasanganmu, embel, tak bilang. Ngerti embel ya? Embel. Wes saudara. Ketika saya mulai janji apa dengan pasangan, ternyata ya pada akhirnya saya menemukan itu tadi. 5 huruf tadi, embel. Tapi detik ketika kita nazar, kita janji sama Tuhan, itu bikin saya bergetar ketika saya ingat. Ya ampun mulutku ya ampun bicaraku ya, ternyata aku waktu itu janji sama Tuhan. Itu yang bikin kita bergetar luar biasa. Dan ini yang Zakeus alami. Dia nazar sama Tuhan, dia gak nazar sama orang-orang itu. Dia janji sama Tuhan, tak kembalikan Tuhan 4 kali lipat. Lalu lihat apa kata Yesus, 9-10 ya, baca sama-sama dengan keras, 2-3. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara lagi apa statusnya? Jadi orang hilang hari-hari ini? Gak apa-apa. Masih hidup kok kita, Tuhan masih bisa menemukan kita. Amin. Selama nafas masih ada, Anda hilang kemanapun, Tuhan akan menemukan saudara. Kayak saya yang ngalami itu. Saya pikir saya sudah hilang, sudah habis. Ternyata enggak. Mau petak umpet kok sama Tuhan. Amin. Ternyata enggak. Enggak bisa saya main petak umpet sama dia. Dia bisa menemukan saya di titik paling kecil, di tempat paling terpelosok.
Di tempat yang paling orang gak bisa lihat saya, yang paling gak bisa kenal saya, gak tahu kondisi saya, dia bisa menemukan saya. Dan saya percaya saudara juga begitu. Karena kita semua anak Abraham, anak perjanjian. Amin. Anak yang dibeli sama darah. Kita gak dibeli pakai kartu kredit, pakai duit, bayar pakai GoPay, pakai apa, Shopee, enggak saudara. Kita dibeli pakai darah. Bukan darah manusia. Darah anak manusia, anak domba Allah. Tuhan sendiri rohnya turun ke bumi dalam rupa manusia. Dia tebus saudara dan saya. Makanya gak isok singitan. Amin. Dulu saya masih berusaha sembunyi. Ada kecewa yang saya alami dan saya berusaha sembunyi. Gak bisa mau sembunyi. Kan firman Tuhan bilang kamu tuh terang. Terang gak ada ditaruh di bawah kasur, di bawah bantal. Yang namanya lampu tempatnya selalu di atas. Dan dia punya fungsi menerangi. Mari kita satukan hati kita. Apapun penolakan yang kita alami, percayalah Tuhan itu setia. Amin. Setia mengajar, setia menolong kita, setia mengarahkan kita, setia bahkan seperti tema yang ditaruh dalam hati kita semua. Dia bukan hanya menemani, tapi dia akan menguatkan saudara melewati setiap penolakan demi penolakan. Amin. Pejamkan mata kita datang sama Tuhan. Saya dan teman-teman kanan kiri saudara tidak ngerti apa yang sudah alami, tapi percayalah Tuhan memahami, dia mengerti dengan detail. Dan percaya bahwa setiap proses, setiap kesukaran, setiap penolakan, setiap kendala, apapun yang kita alami, badai apapun, percaya. Ketika dia berjanji, dia setia, maka dia akan tetap setia. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang kita ada. Katakan sama Tuhan, oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya, sekarang kuatan. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Bagi namanya sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya, selamanya ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Kita tidak hanya ditentukan ada di bumi hidup sekarang, tapi sampai kekekalan Anda ditentukan ada di sana. Amin. Jadi percayalah. Kita tidak hanya ditentukan untuk susah sekarang, bergumul sekarang. Kita percaya sepakat bahwa kita juga ditentukan ada dalam kekekalan. Dan bagaimana kekekalan itu, apa itu kekekalan, bagaimana bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan itu di atas segala penolakan yang kita lewati dan kita hadapi. Maka percaya, Tuhan itu setia. Mari buka tangan saudara. Tuhan, kami sepakat berdoa bersama-sama. Kami anak-anak-Mu di tempat ini. Kami yang alami banyak hal, yang kami mungkin satu dengan yang lain tidak banyak mengerti dan tidak banyak paham. Tapi kami berdoa lewat setiap problem, lewat setiap kendala, lewat setiap penolakan mungkin yang kami alami. Tuhan, kami mau belajar terus menerima apa yang benar dari Tuhan. Sehingga kami jadi pribadi yang makin dikuatkan, makin indah, makin cakap, makin kuat. Karena kami tahu selama kami hidup, kami tidak boleh berhenti dan berhenti mencari apa yang benar. Kami tidak boleh berhenti belajar. Kami tidak boleh berhenti mencari apa yang luar biasa dari Tuhan.
Tolong kami, dan kami percaya pertolongan-Mu sudah tersedia. Kami hanya tinggal mengambilnya, kami hanya tinggal berjalan di dalamnya. Karena semuanya sungguh sudah Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Juga setiap pengerja-pengerja mulai dari gembala teratas sampai staf yang paling bawah. Setiap yang Kau sudah percayakan dalam tangan kami hamba-hamba-Mu di tempat ini. Tuhan, kami percaya Engkau yang sanggup melipat kali gandakannya. Kekuatan kami tanpa Engkau tidak mungkin ada Tuhan. Hanya bersama dengan Engkau kami bisa melewati semua dalam hidup kami. Terima kasih Aba ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Siang hari ini kami datang sama Tuhan. Dan kami bersyukur karena Engkau kami ada Tuhan. Dan karena Tuhan juga selama-lamanya kami akan ada sampai kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengakhiri ibadah ini, tapi kami tahu dan percaya karya-Mu tidak pernah berakhir selama kami masih hidup. Kau akan terus sempurnakan, sempurnakan dari hari ke hari, sempurnakan. Sehingga kemurahan Tuhan semakin nyata dalam hidup kami. Kami semakin dipakai dalam kemurahan. Dari satu kemurahan ke kemurahan yang lain. Kemuliaan satu kemuliaan yang lain. Mari teman-teman, angkat kedua tangan kita. Tuhan, kami menerima yang terbaik yang daripada-Mu. Berkat yang terbaik. Kami percaya untuk masalah penghidupan kami. Kami sangat percaya Tuhan tidak akan pernah buat kami tidak cukup dalam banyak hal. Tapi justru berkelimpahan. Kami bersyukur kami menerima berkat yang terbaik dari Bapa, sumber kami yang kekal. Juga dari Roh Kudus, bagaimana pengajar kami yang setia. Terima kasih kami terima ini semua. Dan dari Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah memberikan nyawanya. Dan menyediakan jaminan yang kekal, yang keselamatan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun. Engkau mati bagi kami, kami bersyukur, kami terima berkat daripada ketiga Tritunggal ini. Dalam satu nama yang besar, kami berdoa, bersepakat, dan kami bersyukur. Di dalam nama Yesus, yang sepakat dan percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan berkati ya, sampai ketemu.